والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقوله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat ramai, di tempat sepi, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini bangsa Indonesia masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona. Sebagai seorang muslim yang mukmin, jangan sampai rasa takut kita kepada corona melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun juga sebahaya-bahayanya corona itu adalah tetap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk Allah itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib ikhtiar, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita wajib mengikuti arahan pemerintah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat pendek, sangat pendek. Sampai Nabi menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kisaran umur umatku antara 60 sampai 70. Sebab itulah jangan diisi kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, apalagi mengisi hidup ini dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini, ma'asyiral hadirin, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an,
bahwa setelah mengatakan aku iman kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku percaya kepada Allah, fahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji oleh Allah. Tidak, ma'asyiral hadirin, justru kita semakin iman kepada Allah, kita semakin yakin kepada Allah, kita semakin percaya kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin, agar Allah mengetahui mana yang iman beneran dan mana yang iman bohong. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebab itulah mumpung kita diberi kenikmatan umur panjang, kesehatan zahir batin, ayo pergunakan kenikmatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah ibadah. Tidak ada waktu yang tersia-sia, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebab semua kenikmatan besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, sungguh besok pada hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari nikmat yang kamu nikmati, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar keseharian kita bernilai ibadah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengatur hati kita. Kita harus pandai menata niat kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak ada niatan baik, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, eman. Apapun yang kita lakukan selama tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar undang-undang negara, adat istiadat, norma susila, semuanya kalau diniati ibadah pasti dicatat sebagai amalan sholihan makbula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering berniat di awal apa yang kita lakukan 24 jam, semua aktivitas kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita cuma dua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau tidak lillahi taala, sudah barang tentu lin nafsi. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah jelas menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kata Allah, aku akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wal ju'i, kelaparan sedikit, wa naqsi minal amwal, bangkrut sedikit. Semuanya hanya ujian Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ujian sudah dipersiapkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain jelas Allah menyatakan, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, bukan sesudah kesulitan ma'asyiral hadirin, tapi bersama kesulitan di situ ada kemudahan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu semua yang kita hadapi tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang ada orang sambat, ya Allah, saya ini ujiannya berat sekali, ya Allah. Sebenarnya bukan ujian Allah yang berat, tapi iman kita terlalu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita terlalu kecil, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita masing-masing. Ayo kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu manusia kecuali dengan sebatas kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin, kita harus terus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terakhir, dalam keseharian kita jangan sampai tinggalkan 3 hal. Yang pertama adalah istighfar. Kenapa demikian? Karena kita ini banyak dosa. Kita bangun tidur sudah lupa Allah.
Kita bangun tidur tidak berdoa, tidak ingat Allah, malah ingat HP. Kita lihat WA, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa. Diakui ataupun tidak, kita ini banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istighfar kita harus terus kita tingkatkan. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Nabi saja yang maksum, yang dijaga dari perbuatan dosa, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan dalam sabdanya, wallahi demi Allah, ini sak temene ingsun la astaghfiru, minta ampun istighfar aku, kata Nabi, kula yaumin, tiap hari sab'ina marrotan, 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrotin, di riwayat yang lain 100 kali. Begitu mudah itu. Yang kedua, setelah kita istighfar, jangan lupa kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting, masalah hadirin rahimakumullah. Sebab kita ini ibaratnya membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Tidak ada orang yang mampu kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mengaku cinta kepada beliau, ayo perbanyak baca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah kita inspirasi, motivasi, sehingga ke depan kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya sewaktu-waktu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan besok pada hari kiamat kita diperkenankan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbil ghfir warham wa anta arhamur rahimin.